kamu menyuruh ibu untuk menyerah mencari Lili? Saya nggak ada pikiran ke sana, Bu, sama sekali. Saya cuman mungkin ingin ibu lebih mikirin masalah pernikahan saya. Saya ingin ibu ikut serta dalam segala persiapannya, Bu. Malin, dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin ibu berpikir yang lain? Bu, Malin, sebelum ibu menemukan Lili, ibu tidak mungkin merestui pernikahan kamu. Mau nasi bihun atau lontong, Neng? Nasi. Nih, Bu kasih gratisan ya, bonusnya teh manis. Masih anget. Makasih, Bu. Boleh tambah lagi, Bu? Boleh, boleh. Neng, saya harus keliling. Semuanya 3.500. Saya nggak punya uang, Bu. Apa? Ayo, cepat. Ampun, Bu, ampun. Jangan bawa saya ke polisi, Bu. Kamu itu maling. Maling harus dilaporin ke polisi. Harus dihukum. Cakep-cakep ternyata penipu. Nggak tahu malu kamu tuh. Pak, saya mau laporin penipuan. Saya bukan penipu, Pak. Saya hanya terpaksa. Alah, alasan kamu. Sabar. Pak, perempuan ini sudah bikin rugi saya. Pokoknya dia harus bayar. Kalau nggak mau bayar, dia harus dipenjara, harus dihukum. Biar tahu rasa dia.
Pak, saya tidak akan ditahankan, Pak. Saya bukan maling, Pak. Saya terpaksa. Saya lapar tapi tidak punya uang. Semuanya sudah saya selesaikan dengan ibu tukang kue tadi. Bapak membayari makanan saya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sudah. Jadi, saya tidak ditahan, Pak. Iya, kamu bebas. Kamu boleh pulang sekarang. Pulang. Iya, pulang. Rumah kamu di mana? Loh, ditanya kok malah nangis. Saya pergi dulu ya. Ibu mana? Ibu nangis semalaman. Mau makan, mau minum, nggak mau tidur, nggak mau ngapa-ngapain. Abang berantem sama ibu semalam. Kamu jangan coba-coba ikut campur urusan saya sama ibu ya. Saya nggak ikut campur. Orang nggak sengaja saya kemarin ngeliat abang sama ibu berantem. Mungkin gara-gara itu ibu jadi nangis, sedih. Nggak ada yang bertengkar tadi malam. Banget sih. Ya, dasar nasib kagak bisa baca. Rip, Arif, kamar mandi lama banget sih ah. Bu, apa perlu semua orang tahu, Bu, tentang yang semalam? Apa? Ngapain Ibu cerita ke Ati? Ati itu bukan saudara kita, Bu. Bukan siapa-siapa dia, Bu. Ngapain dia perlu tahu soal yang semalam? Masya Allah, Lin. Ibu tidak cerita pada siapa-siapa soal pembicaraan kita semalam. Buktinya si Ati tahu. Dan ngapain sih Ibu pakai acara nangis, ngambek segala? Ibu kan bukan anak kecil lagi, kan? Mestinya tuh yang marah saya, Bu. Karena Ibu nggak ngerestuin pernikahan saya. Ibu belum merestui, Lin. Ibu hanya tidak ingin kamu terburu-buru menikah seperti ini. Ibu belum kenal siapa calon istri kamu. Dari mana asalnya, siapa keluarganya. Ya udahlah, Bu. Saya ini udah cukup pusing, Bu. Ibu jangan tambah bikin saya tambah pusing, Bu. Satu, saya mesti mikirin pekerjaan saya. Dua, saya harus menyiapkan pernikahan saya, Bu. Ibu hanya minta satu, Lin. Tunda pernikahan kamu sampai kita bisa menemukan Lili. Itu saja. Lili lagi, oh Lili lagi, Bu. Saya anak Ibu. Ibu lihat saya nggak? Apa Lili lebih penting dari saya, Bu? Kamu memang anak ibu. Tapi Lili juga sudah ibu anggap sebagai anak ibu sendiri. Dulu sebelum ibu menemukan kamu, dia banyak sekali berkorban dan membantu ibu sampai akhirnya ibu bisa bertemu dengan kamu. Ah, cukup, Bu. Ibu dengerin. Saya akan tetap menikah. Walaupun Ibu nggak ngerestuin. Titik. Astagfirullahaladzim. Ini kan undangan Sampai nyolong. Kamu kok masih di sini? Kamu nggak sekolah? libur bang, rapat guru. Ya udah, Bang pergi dulu. Bang, ibu gimana? Kesian tau bang, ibu dari tadi malam tuh dia nangis, mikirin abang. Kamu lagi, Rif. Kenapa sih semua orang di sini pada ikut campur? Pasti kamu kan yang ngasih tau dia, kan? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Dengar baik-baik ya. Kalian yang di sini tuh nggak tahu persoalan sama sekali. Jadi jangan coba-coba ikut campur. Rif, kamu tuh mestinya belain abang. Bang Malin kemasukan setan apaan tuh? Pagi ini semuanya kena semprot sama Bang Malin. Ibu juga habis dibentak-bentak. Ibu, Iya, tuh lagi nangis di luar. Berarti kita sama-sama orang Awa ya? Bapak juga dari Padang. Iya, cuman beda kampung. Kalau kamu dari Air Manis Padang, kalau saya dari Pariaman. Alhamdulillah.
Saya nggak nyangka bisa ketemu orang seperantauan di sini juga, Pak. Nama saya Denny. Panggil saja saya Denny. Denny, terima kasih ya atas semuanya. Saya nggak tahu bisa membalas semua kebaikan kamu. Sekarang apa rencana kamu? Saya harus balik lagi ke Jakarta. Wah. Saya ucapkan selamat atas pernikahan kamu. Terima kasih banyak, Pak. Pak, saya juga mau minta izin buat cuti, Pak. Jangan khawatir, bukan hanya izin cuti yang akan saya berikan sama kamu, tapi saya akan atur bulan madu kamu. Bulan madu, Pak. Sebagai hadiah perkawinan, saya akan memberikan paket bulan madu untuk kamu dan istri kamu. Terserah kamu pergi kemana. Ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, Las Vegas. Terserah. Nanti saya ngatur dan siapkan semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Kok jadi begini sih? Itu kan sesuai dengan desain yang saya gambar. Dan kamu setuju? Iya, kalau digambar sih emang bagus. Tapi begitu dicoba, lihat dong tuh. Gede banget. Jadi kamu maunya gimana? Lihat nih, Jen. Gimana ya? Lu kan desainernya, Jen. Lu kan pasti lebih tahu cara memperbaiki baju ini untuk lebih bagus. Pokoknya lu perketat lagi nih bagian pinggangnya. Diperketat. Jen, lu nggak tau Malin sih. Malin tuh suka lagi kalau nggak cewek seksi. Kalau cewek tipe kayak lu, kurus-kurus gini, Malin tuh kurang suka. Makanya, lu harus bikin bajunya lebih seksi lagi. Sekarang mendingan lu kecilin deh nih baju, bagian pinggang, pinggul sama bagian dadanya. Oke? Sini. Sampai besok ya. Kok buru-buru amat sih? Mau kemana? Kan kamu yang minta buru-buru dikelarin. Alasan aja tuh anak. Bilang aja kalau cemburu sama gue. Jen, Sorry saya buru-buru. tunggu, Jen. Kamu kenapa, Jen? Gak apa-apa. Saya cuma keliripan. Saya duluan ya. Tidak mungkin, Ti. Malin tidak mungkin seperti itu. Kalau bukan karena malu, kenapa juga Bang Malin belum kenalin ibu sama calon istrinya? Mungkin karena Malin tahu ibu tidak terlalu merestui pernikahannya. Jadi dia khawatir kalau ibu dipertemukan dengan calon istrinya itu nanti ada apa-apa. Tapi Bu, pesta pernikahannya kan udah deket. Masa Bang Malin masih bingung juga? Apa pihak keluarga calon istrinya nggak pernah nanya soal keluarga Bang Malin? Siapa yang bilang? Setahu ibu, Malin baru merencanakan pernikahan itu. Ini buktinya, Bu. Dari mana kamu dapat undangan pernikahan Malin ini, Ti? Di atas meja. Ati sih nggak bisa baca, Bu. Tapi Arif yang baca, katanya itu undangan pernikahannya Bang Malin. Ya, kalau waktunya sudah ditentukan, berarti ibu harus merestuinya. Udah, Bu, jangan nangis. Ibu ingat Lili, Ti. Bagaimana nasib dia? Kamu kan tahu, Lili menemani ibu ke Jakarta untuk membantu mencari Malin.
Dan dia memperjuangkan cintanya untuk Malin. Tapi sekarang pengorbanannya sia-sia. Emang kau pikir kenapa tuh si Jenny? Pakai mau sok-sok baik bikin baju pengantin segala. Kenapa emangnya? Karena dia tuh mau cari perhatian sama kamu. Dia tuh punya maksud terselubung sama kamu. Kamu juga jadi orang jangan terlalu naif, Malin. Dia masih mau curi-curi kesempatan sama kamu. Dia mau ketemu sama kamu, tau nggak? Nggak mungkin, Tik. Nggak mungkin gimana? Buktinya dia pakai sok-sok nangis segala depan kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu jangan kepengaruh sama dia. Mau telepon siapa kamu? Telepon si Jenny. Saya mau batalin semuanya. Jangan bercanda kamu, Tik. Itu namanya kamu mainin orang, Tik. Orang udah pesen sekarang mau dibatalin. Kenapa? Lagi pula sebetulnya baju pengantin saya udah jadi di butik lain. Saya cuma mau nguji perasaan kamu sama dia. Kamu, Tik. Halo, Jenny. Kartika di sini. Jen, kayaknya setelah gue pikir-pikir, nggak jadi deh pakai baju desain dari lo. Kurang cocok tuh. Malin juga kayaknya kurang suka. Kurang seksi katanya. Ya udah deh. Sorry ya, Jen. Bye. Kamu kelewatan, Tik. Alah, biar aja. Kamu juga kenapa sih? Masih punya perasaan ya sama dia? Bukan gitu, Tik. Tapi kamu... Kalau memang bener kamu nggak punya perasaan apapun sama dia, ngapain kamu mikirin dia? Kita nih masih banyak urusan yang lebih penting. Daripada ngurusin si Jenny, desainer yang nggak becus, tau nggak? Di mana alamat rumah kamu? Rumah saya. Iya. Makasih Dan, kamu nggak perlu antar saya sampai ke rumah. Cukup di sini saja kok. Terima kasih ya. Li, tunggu Li. Li. Kamu nggak punya rumah ya? Aku udah duga. Kalau kamu nggak bisa bayar makanan yang harganya cuma 3.500, itu berarti kamu punya masalah. Maafkan saya. Saya nggak punya maksud untuk berbohong. Tapi saya malu. Kamu nggak perlu malu, Li. Hidup di Jakarta tuh nggak gampang. Banyak orang datang ke sini dengan membawa impian besar, tapi mereka nggak tahu kalau Jakarta itu susah untuk ditaklukkan. Saya kemari bukan karena impian saya. Saya nggak pernah punya impian muluk ke Jakarta. Saya tahu, Koli. Kamu orang yang jujur. Saya akan bantu kamu untuk mulai hidup di Jakarta. Kalau kamu mau. Denny, ini rumah siapa? Ini rumah tante saya. Namanya Tante Gito. Mungkin dia bisa nampung kamu di sini dan cari kerjaan buat kamu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denny, kamu ini sudah lama nggak kesini. Tante, apa kabar, Tante? Baik, alhamdulillah. Pacar kamu ya? Mau dikenali sama tante? Tante bisa aja. Ini teman saya namanya Lili. Lili, ini tante saya. Lili. Iya, ini tantenya Denny. Ayo, masuk. Ya. Silakan duduk. Ini ada oleh-oleh sedikit dari Cipanas buat tante. Makasih banget, Dan. Kamu pakai repot-repot segala ngasih tante oleh-oleh. Begini, Tante.
saya mau minta bantuan sama Tante buat teman saya, Lili. Bantuan? Lili ini anak rantauan dan dia nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Ya mungkin Tante bisa ngasih dia pekerjaan dan tempat tinggal barangkali. Aduh Den, kamu ini kayak nggak tahu aja. Tante ini kan penyalur pembantu rumah tangga. Mana bisa Tante ngasih kerjaan buat teman kamu. Lagian, masa teman kamu mau disuruh menjadi pembantu rumah tangga? Pekerjaan apapun saya mau kok, Bu. Asalkan halal. Apa? Kamu mau jadi pembantu rumah tangga? Iya, saya mau. Din, kita ke tempat catering yuk sekarang. Kamu yang tentuin menunya ya. Ah, kamu aja lah, Tik. Aku ikut aja. Loh, kamu kenapa sih, Lin? Nggak antusias begitu? Ini kan bukan cuma pesta saya, tapi pesta kamu juga. Kamu tuh ngelamun terus kayak orang stres aja. Jangan-jangan kamu mikirin si Jenny ya? Ah, sayang, enggak. Yang namanya calon pengantin itu memang mudah stres. Tapi Lin, kamu jangan khawatir. Tante akan bantu segalanya. Tante pastikan pestanya akan berjalan lancar dan meriah. Tante, saya mau cari udara segar dulu ya di luar. Kamu jangan cemburu gitu dong, Tik. Gimana saya nggak kesel, Mah? Malin katanya nggak mau mikirin untuk persiapan pesta sama sekali. Kita-kita yang repot, dia malah mau keluar untuk cari udara segar. Tika, kamu kan sebentar lagi menjadi seorang istri. Kamu harus belajar banyak sabar dan lebih dewasa. Kamu harus bisa memahami perasaan dan pikiran suami kamu. Mungkin saja Malin lagi stres dengan pekerjaannya, ya kan? Wah, ini janur kuning udah dipasang nih. Berarti nih dia nih tempatnya. Ini istana. Istana. Ini namanya gedung resepsi. Baca dong. Ah, gua kan nggak bisa baca. Iya. Pantesan Bang Malin nggak mau ngasih tahu ibunya. Ini pasti calon bininya Bang Malin orang kaya raya nih. Pasti. Tukang semir dilarang masuk sini. Bapak sepatunya perlu semir tuh Pak. Benar. Apa situ nggak lihat? Sepatu saya ini sepatu bot, jadi nggak perlu disemir. Pak, sepatu bot juga perlu disemir. Tuh lihat tuh, kotor. Sini saya semirin, bau tuh. Bandel amat sih kamu ini. Kan sudah saya bilang, saya nggak perlu. Bang Malin. Mana kamu? Bang. Ngapain kesini, Rif? Saya udah nemuin undangan abang. Bang, saya tahu. Abang besok malam akan kawin kan? Seharusnya ibu juga tahu, Bang. Masa anaknya kawin ibunya nggak tahu sih? Berapa kali abang bilang sama kamu, jangan ikut campur urusan abang sama ibu. Tapi Bang, Ibu nggak ngerestuin pernikahan abang. Ibu maunya abang jodohin sama Lili. Buat apa abang undang ibu? Yang ada cuma ngacauin aja di sini kan, Rif? ibu udah lihat dan baca undangan itu. Sekarang nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, Bang. Seharusnya Abang. Malin? Siapa sih? Udah masuk aja yuk. Bukan siapa-siapa, cuma anak kecil minta sumbangan. Rip, ayo. Kamu yakin? Denny, terima kasih banyak ya. Semoga suatu saat nanti saya bisa membalas semua kebaikan kamu. Oh ya, ini nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk telepon saya. Makasih ya. Tante, Ya, saya permisi dulu, Tante. Saya titip Lili. hati-hati di jalan ya. Jangan lupa, salam buat orang tua kamu. Ya, makasih, Tante. Makasih. Den, Ada apa, Li? hati-hati ya. Iya.
malah sekarang nggak diundang. Gue mikirin ibu. Udah deh, mungkin Bang Malin tuh nggak mau ngundang ibu. Karena ibu kan nggak setuju. Ibu maksa Bang Malin kawin sama Lili. Harusnya kan sebagai anak kan dia harus setuju. Ya hari gini nggak kayak zaman dulu, zaman Siti Nurbaya. Mana anak yang menurut orang tua, apalagi soal jodoh. Pulang yuk, maghrib ntar nih. Ntar kita mesti ngomong apa sama ibu? Nggak usah ngomong apa-apa deh, Rip. Nggak usah ikut campur. Biar aja Bang Malin sama ibu nyelesain masalahnya. Ya, pulang yuk. Maghrib nih, buruan. Mbak bisa baca tulis? Bisa. Tamatan SD atau SMP, Mbak? Saya dulu mahasiswa. Mahasiswa? Kok mau jadi pembantu kayak kita? Mahasiswa tuh kerjanya di kantor. Kalau mesti saingan sama mahasiswa, kapan kita bisa kerja? Iya, Mbak. Mahasiswa tuh jangan ngerebut lapangan kerja orang-orang kayak gini dong, yang nggak makan sekolahan. Lili? Iya, Bu. Ayo ikut ibu. Tuh kan, kita yang udah lama di sini belum dapat kerjaan. Dia yang baru datang udah dapat kerjaan. Ini namanya Lili. Dia sudah bisa membaca dan pintar memasak. Dan anaknya rajin dan mau bekerja keras. Ayo Li, kenalan sama Bapak Ibu. Lili. Silakan duduk. Gaji yang kamu harapkan berapa? Terserah ibu saja. Terserah. Maaf, maksud saya standar gaji saya akan mengurusnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah cocok sama Lili, kita akan bicarakan tentang administrasinya nanti. Saya setuju. Ya sudah. Bu, makan Bu. Hujan-hujan gini duduk di luar. Iya, ntar ibu sakit lagi. Ibu mau menunggu Bang Malin dulu. Kemana ya dia? Kok belum pulang? Sudah jam berapa sekarang? Udah jam 9, Bu. Ibu nggak usah nungguin Bang Malin. Bang Malin pasti makan di luar. Ibu makan aja dulu yuk. Barangkali dia marah ya, Ti. Ibu seharusnya tidak memaksakan kehendak ibu supaya Malin mau menikah dengan Lili. Mungkin seharusnya ibu senang ya, karena Malin sudah menemukan jodohnya. Lin, malam ini kamu menginap di sini aja. Rumah ini kan rumah kamu juga, Lin. Iya, ini kan sudah malam. Kamu jangan pulang. Lagi pula, masih banyak yang harus kita bicarakan untuk acara besok. Iya kan? Ya, kalau tante maunya begitu, ya mungkin saya ngikut aja kali tante ya. Tante, mulai sekarang kamu sudah mesti membiasakan diri memanggil tante Mama. Ya udah, sekarang kita terusin yuk ngebahas untuk acara besok pagi. Ya udah, Mama istirahat dulu ya. Kalian terusin deh pembicaraan kalian, ya. Ini urutan acaranya. Besok akad nikah pagi. Acaranya di rumah. Malamnya kita resepsi. Apa pantas kita melangsungkan pesta pernikahan sementara nasibnya Lili belum jelas? Lili sudah banyak berkorban untuk kamu dan ibu, Lin. Ibu tidak bisa merestui pernikahan kamu sebelum kita menemukan Lili. Alin, tuh kan kamu mikirin apa sih?
Mikirin untuk acara besok juga. Saya juga deg-degan, sama kayak kamu, Lin. Tapi kita berdua harus membuang rasa khawatir itu. Dan besok kita bikin pesta yang paling berkesan selama seumur hidup kita. Lili. Iya Pak, Bapak perlu sesuatu? Kamu belum tidur? Saya terbangun karena mendengar Bapak mengetuk pintu kamar saya. Boleh saya masuk? Masuk ke dalam Pak. Ya, saya kan sebagai juragan kamu, ya bolehlah saya ngobrol-ngobrol tentang asal-usul kamu. Tapi kan ini udah malam Pak, dan saya juga mau istirahat. Iya, ibu juga sudah tidur. Kita ngobrol di dalam, juga nggak ada yang tahu kok. Mas, selamat malam Pak. Mahal lagi dia. Iya sayang. Ya Allah, jauhkanlah saya dari cobaan dan godaan ini. Lindungilah saya dalam menjalankan semua pekerjaan. Bu. Ti, Ibu dari tadi belum lihat Malin kemana ya? Kan belum pulang, Bu. Maksud kamu dia tidak pulang semalam? Iya. Berarti dia betul-betul marah pada Ibu. Ibu yang salah, Ti. Seharusnya Ibu merestui pernikahannya. Tapi gimana dengan Lili, Bu? Ntar kalau suatu hari kita ketemu sama Lili, tahu Bang Malin kawin sama perempuan lain, Lili pasti patah hati sama kecewa, Bu. Ibu bingung, Ti. Ibu tidak punya pilihan. Ibu tidak mau kehilangan Malin. Tapi bagaimana juga menghadapi Lili? Mudah-mudahan Lili bisa memaafkan Ibu. Ibu harus segera bertemu dan berbicara dengan Malin, Ti. Ibu mau cari Bang Malin di mana? Maaf, Ya, ibu ini siapa? saya mau bertemu Malin, ada? Ibu ini siapa? Saya ibunya. Bisa bertemu? Pak Malin kan sedang cuti, Bu. Cuti? Iya, cuti ya kawinan 2 minggu. Kalau betul ibu ini ibunya Pak Malin, masa ibu nggak tahu? Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Kemana lagi kita harus cari Malin, Ti? Ibu punya nomor teleponnya Bang Malin nggak? Ada? Ya, kita telepon aja, Bu. Nah, tuh ada wartel, Bu. Kenapa Ibu tidak terpikir telepon dia ya? Ibu sih mikirnya yang lain aja. Yuk, sana yuk. Lin? Malin? Saya lagi mandi, Tik. Halo? Assalamualaikum. Siapa nih? Boleh bicara dengan Malin? Ini siapa? Saya ibunya Malin. Jangan main-main ya. Mendingan lu ngaku deh ini siapa. Saya tidak main-main. Saya betul-betul ibunya Malin. Asal lu tahu ya, Malin tuh anak yatim piatu. Kalau ngibu tuh pinteran dikit dong. Maaf, Mbak.
udah ngomong sama Bang Malin? Barusan ngomong sama siapa? Barusan yang angkat telepon perempuan. Perempuan? Berarti itu calon istrinya Bang Malin, Bu. Bu, telepon lagi aja, Bu. Ibu kenalin diri kalau ibu itu calon mertuanya. Telepon, Ati masih punya duit kok. Kenapa, Bu? Kalau betul yang barusan angkat telepon itu calon istrinya, kenapa dia bilang Malin anak yatim piatu ya, Ti? Maksud ibu? Apa mungkin Malin mengatakan kepada calon istrinya, ibu sudah meninggal, Ti? Apa Ati bilang, Bu? Calon istrinya Bang Malin itu orang kaya raya. Pasti dia malu ngenalin kita, karena kita kan orang miskin. Ibu nggak pernah percaya sih sama omongan Ati. Tapi apa mungkin Malin tidak mau mengenalkan dan mengakui ibu sebagai ibunya kepada calon istrinya? Udah deh, Bu. Ayo kita pulang yuk. Ati antar ibu. Habis itu Ati mau kerja, cari duit. Yuk, udah deh. Yang tadi telepon siapa, Tik? Orang iseng. Orang iseng. Iya, ngaku-ngaku jadi ibu kamu. Dikirain saya nggak tahu siapa suami saya. Kan ibu kamu udah meninggal. Ibu saya. Iya, orang iseng nggak ada kerjaan. Alah, paling-paling juga si Jenny tuh pengen ngomong sama kamu, jadi ngaku-ngaku sama ibu kamu deh. Din, sini deh. Nih, lihat. Jas kamu, keren ya? Lebih keren dari buatan si Jenny. Kapan kamu beli ini, Tik? Itu hadiah dari papa saya. Pasti harganya mahal banget nih, Tik. Itu sih belum seberapa. Kalau kamu tahu hadiah perkawinan kita dari papa, kamu pasti kaget. Apaan? Nih, ini warna kesukaan aku. Kamu suka kan warnanya? Tik, ayah kamu ngasih ini untuk hadiah ke kamu. Ini bukan mobil aku, tapi mobil kita, sayang. Kartika dan keluarganya membawa saya semakin dekat pada mimpi-mimpi saya. Saya bukan lagi Malin yang dulu. Saya bukan anak kampung yang cuma bisa mimpi. Anak kampung yang cuma jadi ejekan orang-orang. Saya adalah Malin, anak Jakarta, pengusaha muda yang sukses dan dihargai semua orang. Ya Allah, ampunkanlah perkataan dan perbuatan Malin. Saya yang salah, ya Allah. Saya belum mau merestui pernikahannya. Berikanlah saya kesempatan untuk bisa menebus kesalahan saya. Berikanlah saya jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Amin, ya Allah. Kalau tidak salah, pesta pernikahannya Malin malam ini. Tapi di gedung apa ya? Undangan. Di mana ya undangannya? Gedung. Gedung banyak di Jakarta, Bu. Gedung. Aduh, saya lupa, Pak, namanya. Kalau Ibu nggak tahu gedungnya, gimana saya nganterin Ibu? Pokoknya gedung itu dipakai untuk pesta pernikahan. Gedung Pertiwi, mungkin maksud Ibu. Ya, itu betul. Ya, ke sono jauh, Bu. Mendingan Ibu naik taksi aja.
Cukup tidak ya? Mana, Bu? Tolong antar saya ke gedung Pertiwi, Pak. Berapa? Tarif taksi tergantung argonya, Bu. Bukan saya nentuin. Tapi saya hanya punya 20.000, Pak. Tolong saya ya, Pak. Saya ingin sekali bertemu dengan anak saya. Malam ini dia akan melangsungkan pernikahannya, Pak, di sana. Ya udah deh, Bu. Hitung-hitung amal. Naik, Bu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Dasar cewek brengsek. Orang ajar emang. Cik banget sih dia orang. Jen, kamu kenapa? Iyam! Iya, Non. Bawa sampah ini keluar. Baik, Non. Dan bakar semua sampah-sampah itu. Saya nggak mau lagi lihat di rumah ya. Ngerti? Baik, Non. Kamu kenapa sih? Hah? Itu baju siapa? Baju pengantin Malin sama calon pengantinnya tuh. Kartika. Baju pengantin si Malin? Iya, saya nawarin bantuan buat ngerancang baju pengantinnya mereka. Apa? Jen, buat apa kamu melakukan hal seperti itu? Hah? Kamu ngapain? Saya pikir kalau saya bantu mereka, saya bisa ketemu dan bicara sama Malin. Tapi Jenny, kamu benar-benar sudah jatuh cinta sama si Malin. Sampai-sampai kamu rela mengorbankan apa saja buat dia. saya nggak tahu harus gimana lagi, Pak. Saya nggak bisa ngelupain Malin. Oke. Kapan pesta pernikahannya dilangsungkan? Undangannya. Nih, Jam 8 malam, Gedung Pertiwi. Assalamualaikum. Bengong aja. Sambut lo. Rip, ibu hilang. Apa? Hilang? Hilang gimana maksudnya? Ya hilang. Tadi waktu gua pulang ibu nggak ada. Ke warung kali. Butuh sesuatu. Udah gua cari di sono. Dia ninggalin pesan nggak? Lu gimana sih? Kok ninggalin pesan masa gua panik begini? Mana ya? Pasti di situ. Kemana? Udah, ntar lu ikutin gua aja. Gua ganti baju dulu ya. Kemana, Rip? Dengan ini saya nikahkan Saudari Kartika binti Rijal Adiatman dan Saudara Malin bin Munab dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kartika binti Rizal Adiatman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram dibayar tunai. Bapak-bapak, ibu-ibu, sah. Sah. Sekarang kamu sudah jadi seorang istri, bukan anak-anak lagi. Saya titip Kartika dan kamu bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kok nggak manggilnya Bapak sih? Panggilnya Papa dong. Terima kasih Papa. Ayo, sekarang kita harus siap-siap segera ke ruang resepsi. Jangan sampai Pak Wali Kota dan istrinya menunggu terlalu lama. Pak Wali Kota akan datang ke acara kita? Ya, Pak Wali Kota adalah sahabat saya dan dia bersedia menghadiri acara resepsi kalian. Saya bisa kenal dengan beliau dong? Ya. Malin,
Ibu datang ke sini untuk membuktikan apa yang dikatakan Ati dan Arif itu tidak benar. Kamu tidak memberitahu ibu soal pernikahanmu karena kamu marah ibu belum merestui pernikahanmu. Maaf, Bu. Ibu punya undangan nggak, Bu? Tidak, Pak. Kalau nggak diundang, ngapain datang ke sini, Bu? Ini pernikahan anak saya, Pak. Yang bener aja, Bu. Masa perkawinan anaknya ibunya nggak diundang? Lagian sore-sore begini, ibu udah datang ke sini. Padahal acara pestanya kan baru akan dimulai jam 8 malam nanti, Bu. Saya tahu, Pak. Nanti jam 8 acaranya. Tidak apa-apa, saya tunggu di sini sampai nanti acaranya dimulai. Tuh kan, gue bilang juga apa? Ati, Arif, kalian kenapa kemari? Saya udah nebak, pasti ibu nekat ke tempat perkawinan Bang Malin. Untung ibu masih ingat nama gedungnya, Rif. Betul kan ya, Bang Malin nikah di sini? Ibu ngapain ke sini? Kita pulang aja, Ibu. Ngapain Ibu ke sini? Ibu mau memberikan doa restu untuk Malin. Ini kan hari pernikahannya. Iya, tapi kan ibu nggak diundang. Itu karena Bang Malin marah, Rif. Karena ibu belum memberikan restu, makanya ibu kemari. Ibu mau minta maaf, ibu mau memberikan restu. Pasti Bang Malin bahagia. Gedung Pertiwi jam 8 malam. 1 jam sebelumnya, kalian udah harus standby di sana. Begitu iring-iringan pengantin datang, kalian udah harus bereaksi. Sebelum mereka masuk ke dalam gedung. Paham? Malin, kalau bukan karena Jenny, kamu yang akan saya habiskan malam ini. Kamu berhutang nyawa sama anak saya. Kamu harus membahagiakan anak saya, Jen. Kalau tidak, kamu yang akan saya habiskan malam ini. Belum datang ya, Ti ya? Ibu, tamunya banyak, Pak. Tahu nih, mana sih? Pengantinnya sudah datang, Jim. Nah, ini kerjaan gue, coy. Itu, Ti, Rif. Mobil doang, Bu. Emang Bang Malin? Pasti itu banyak bunganya. Iya, bilang. Aduh, lu Bu, lihat dulu, ntar salah lagi. Itu Bang Malin tuh, Bu. Iya, Bang Malin. Iya, Bu. Tunggu ya. Iya, cepetan sana, Bu. Bu, lu mau kemana, Bu? Maafkan ibu, ibu doakan kamu ya. Salah tembak, Jim. Ibu, Bang!